Sejumlah analis global telah menyatakan India sebagai kekuatan ekonomi besar berikutnya. Goldman Sachs memperkirakan India akan menjadi negara dengan perekonomian sebesar kedua di dunia pada tahun 2075. Dan Martin Wolf dan dari FT memperkirakan bahwa pada tahun 2050 daya belinya akan 30% lebih besar dibandingkan Amerika Serikat. India secara konsisten melampaui ekspektasi dan menduduki peringkat sebagai salah satu negara dengan pertumbuhan ekonomi tercepat di dunia. India menjadi negara perekonomian terbesar kelima pada bulan September 2022, naik dari posisi ke-10 pada tahun 2014 hingga ke posisi 5 pada kurun waktu 9 tahun. Dalam proyeksi terbaru, India akan menjadi negara dengan perekonomian terbesar ketiga di dunia pada tahun 2027. Dalam 3 tahun ke depan, memberikan penyangga penting dan alternatif terhadap dominasi yang dipimpin Tiongkok dalam pasokan rantai mineral seperti fundamental ekonomi yang penting pada inti pasar, konsumerisme, perdagangan dan ekonomi yang dipimpin digital, teknologi dan inovasi. Pasar saham India menjadi yang terbesar keempat di dunia pada bulan Mei tahun 2023. Negara ini akan tetap menjadi negara dengan pertumbuhan ekonomi tercepat dengan pertumbuhan 3 kali lipat dari rata-rata global dengan tingkat pertumbuhan sebesar 6 hingga 7% pada akhir dekade ini. Kita akan membahas inisiatif integrasi ekonomi India di kawasan Asia Selatan. Sebagai negara dengan pertumbuhan ekonomi terbesar di Asia Selatan, India berkepentingan untuk menggerakkan ekonomi di kawasan. Organisasi regional sudah terbentuk di kawasan ini dengan nama SAARC yang berdiri pada 1985 yang berjumlah 7 negara anggota yaitu India, Pakistan, Bangladesh, Sri Lanka, Nepal, Bhutan, dan Maldives. Organisasi ini membuat sebuah gerakan penting yaitu South Asian Free Trade Area atau SAFTA. Perjanjian ini bertujuan untuk menurunkan tarif dan juga membentuk integrasi ekonomi di kawasan. Namun, SAARC ini menemui hambatan dengan perselisihan antara India dan Pakistan. Ketegangan politik yang terjadi menyebabkan integrasi ekonomi dan implikasinya tidak berjalan mulus. India memanfaatkan Bay of Bengal Initiative for Multisectoral Technical and Economic Cooperation atau BIMSTEC, sebuah forum kerjasama ekonomi dan teknis antar negara-negara di Teluk Bengal yang berisikan India, Bangladesh, Bhutan, Nepal, Sri Lanka, Thailand, dan juga Myanmar. Kerjasama ini berfokus pada kerjasama perdagangan, investasi, transportasi, energi, teknologi, dan juga pariwisata. India memanfaatkan BIMSTEC dengan keterbatasan yang ada dalam SAARC, yaitu perselisihan politik antara India dan Pakistan, dan BIMSTEC ini juga mencakup integrasi ekonomi yang lebih luas dari isu ekonomi dan juga teknis. Secara keseluruhan, India telah memanfaatkan kedua platform ini untuk mendorong integrasi ekonomi regional, meskipun BIMSTEC semakin penting dalam strategi India untuk memperluas pengaruhnya di kawasan Asia Selatan. Inisiatif khusus terbaru dari India yang bertujuan memperkuat konektivitas kereta api antara India dan Bangladesh, BBIN. Inisiatif ini tidak hanya akan memperkuat hubungan kedua negara, tetapi juga berpotensi memacu pertumbuhan ekonomi regional. Proyek ini yang melibatkan pembangunan jalur kereta api sepanjang lebih dari 10 km bertujuan untuk meningkatkan kapasitas transportasi barang dan mempercepat pergerakan barang lintas batas. Kolaborasi ini juga didorong oleh komitmen pemerintah India dan Bangladesh untuk memperkuat infrastruktur transportasi yang ada. Dampak dari inisiatif ini ialah
Mempermudah perjalanan antar negara, diharapkan akan ada pertukaran budaya yang lebih banyak dan saling memahami di antara masyarakat. Dalam jangka panjang, inisiatif ini berpotensi memberikan dorongan besar bagi pertumbuhan ekonomi regional, menciptakan peluang kerja, dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat di kawasan perbatasan. Integrasi ekonomi India di kawasan Asia Selatan menghadirkan berbagai tantangan dan peluang bagi India sebagai negara ekonomi terbesar di kawasan tersebut. Tantangan yang pertama adalah ketegangan ekonomi politik dan konflik bilateral. Hubungan India dengan beberapa negara tetangga terutama Pakistan seringkali tegang. Ketegangan politik ini menjadi hambatan utama dalam upaya integrasi ekonomi regional melalui SAARC. Yang kedua adalah perbedaan ekonomi dan struktur pembangunan. Negara-negara di Asia Selatan memiliki tingkat pembangunan ekonomi yang berbeda-beda. India sebagai negara terbesar menghadapi tantangan untuk menciptakan kerjasama yang setara dengan negara-negara yang lebih kecil atau miskin seperti Nepal ataupun Bhutan. Yang ketiga adalah infrastruktur yang terbatas. Konektivitas fisik yang buruk di kawasan termasuk infrastruktur transportasi dan komunikasi yang terbatas menjadi penghalang bagi integrasi perdagangan dan ekonomi yang lebih erat. Yang keempat adalah kurangnya perjanjian perdagangan yang efektif. Meski ada perjanjian perdagangan bebas Asia Selatan atau SAFTA, penerapan dan efektivitas masih terbatas. Hambatan perdagangan non-tarif, birokrasi, dan tarif yang tidak seimbang masih menghambat perdagangan lintas batas. Yang kelima adalah ketakutan akan dominasi ekonomi India. Beberapa negara di Asia Selatan, terutama yang lebih kecil, khawatir terhadap dominasi India yang besar yang dapat menyebabkan ketergantungan ekonomi dan keseimbangan dalam hubungan perdagangan. Yang selanjutnya adalah peluang. Peluang yang pertama adalah perdagangan regional yang lebih erat. India memiliki kesempatan untuk memperkuat perdagangan intrakawasan dengan mengurangi hambatan tarif dan non-tarif. Peningkatan perdagangan antar negara Asia Selatan dapat memberikan manfaat ekonomi yang besar bagi seluruh kawasan. Yang kedua adalah peran sebagai pemimpin ekonomi regional. India memiliki pemimpin upaya integrasi ekonomi di Asia Selatan dengan menggunakan kekuatan ekonominya untuk mendorong pertumbuhan bersama. Yang ketiga adalah pembangunan infrastruktur regional. Dengan investasi besar di infrastruktur, India dapat membantu meningkatkan konektivitas regional baik dalam hal transportasi darat, udara, maupun laut. Hal ini tidak hanya menguntungkan India tetapi juga mempermudah perdagangan dan mobilitas di seluruh kawasan. Yang keempat adalah investasi dan kolaborasi di sektor energi. Asia Selatan memiliki potensi besar dalam sektor energi seperti energi terbarukan dan jaringan listrik lintas negara. India dapat menjadi motor penggerak dalam peningkatan kolaborasi energi regional. Yang kelima adalah peluang dan ekspansi pasar. Pasar Asia Selatan yang besar dengan populasi gabungan lebih dari 1,8 miliar orang menawarkan peluang besar bagi perusahaan-perusahaan India. Pandangan India terhadap aktivitas Cina di Asia Selatan seringkali berhati-hati karena sengketa perbatasan ini belum terselesaikan dan juga sejarah yang kontroversial. Namun ada kepentingan yang tumpang tindih seperti dalam koridor ekonomi Bangladesh, Cina, India, dan Myanmar yang membuka peluang untuk kerjasama konstruktif. Dan juga kebijakan Act East India bertujuan untuk meningkatkan perdagangan, budaya, dan konektivitas di Asia Tenggara. Sebuah wilayah yang juga menjadi fokus Cina karena kebutuhan infrastruktur di wilayah ini sangat besar. Upaya kedua negara dapat saling melengkapi dan juga memungkinkan akses ke pasar Asia melalui perdagangan dan investasi. Namun India mungkin kesulitan untuk menyediakan produk yang murah dan melimpah seperti yang dapat dilakukan oleh Cina dalam waktu dekat. Dan di wilayah barat, Cina kemungkinan akan memiliki keunggulan kompetitif. Tantangan keamanan akibat penarikan pasukan internasional dari Afghanistan memerlukan koordinasi antara India, Cina, dan negara-negara regional lainnya. Rencana konektivitas Cina dapat menstabilkan dan memperkuat tidak hanya Afghanistan, tetapi juga Asia secara keseluruhan dengan membuka rute perdagangan dan menciptakan peluang ekonomi. Jika koridor ekonomi Cina-Pakistan yang bertujuan untuk menghubungkan Cina Barat dan Pelabuhan Gwadar berhasil, India mungkin akan terpinggirkan dari rantai pasokan baru yang signifikan di wilayah tersebut. Selain itu, investasi Cina dalam sabuk ekonomi jalur sutra, termasuk kontribusi untuk AIIB atau pembangunan baru dan dana jalur sutra, menempatkannya sebagai derma utama.
India bisa mendapatkan manfaat dari menempatkannya sebagai dermawan utama. India bisa mendapatkan manfaat dari konektivitas yang jauh lebih besar dan pembaharuan hubungan perdagangan di Asia. Tetapi New Delhi juga perlu meningkatkan diplomasi ekonomi yang tetap bersaing.